Majikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat, Bapak Pujo Sakti Nur Cahyo, M.Hum, selaku pembimbing Himpunan Mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, yang saat ini juga menggantikan Ibu Laili Hamidah karena beliau belum bisa datang pada acara hari ini. Bapak Gesang Manggala Nugraha Putra, SSSA, M.Hum, selaku Ketua Minat Cultural Studies, Bahasa dan Sastra Inggris yang turut mensukseskan berjalannya acara Thesis 101. Tak lupa juga Kak Nilna Maulida yang di sini hadir sebagai pembicara Thesis 101 hari ini. Dan yang kami hormati tentunya peserta Thesis 101 yang telah berkenan hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan karena atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa berkumpul dan hadir untuk bersama-sama menimba ilmu dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Selanjutnya saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta acara Thesis 101. Thesis 101 sendiri merupakan kegiatan yang diadakan oleh Divisi Research and Development, disebut juga penelitian dan pengembangan, HMD Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Thesis 101 di tahun 2023 ini hadir kembali untuk memberikan pengetahuan serta gambaran tentang bagaimana cara menyusun thesis atau skripsi. Di sini, saya, Febrian dari Angkatan 2020, selaku pembawa acara yang akan memandu acara sekitar beberapa jam ke depan. Oh ya, buat teman-teman yang bisa on-cam, yang memungkinkan untuk on-cam, boleh on-cam ya selama acara ini. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu. Acara pertama kita dimulai dengan sambutan oleh Ketua Minat Cultural Studies, Bahasa dan Sastra Inggris, dan dilanjutkan oleh sambutan pembimbing HMD Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian, rangkaian acara kedua kita yakni perkenalan pemateri dan penjelasan materi oleh narasumber kita pada siang hari ini, Kak Nilna Maulida. Lalu, acara ketiga adalah sesi tanya-jawab dan dilanjutkan oleh penutupan dan dokumentasi acara. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mau memasuki acara pertama, yaitu sambutan Ketua Minat Cultural Studies Bahasa dan Sastra Inggris. Kepada Pak Gesang Manggala, waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Mohon maaf teman-teman, ada ralat sedikit. Sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh pembimbing Himpunan Mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Inggris kepada Pak Pujo. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah datang hari ini ya. Saya nggak akan panjang-panjang, tetapi saya mungkin akan menyampaikan mungkin beberapa hal sedikit yang penting karena Pak Gesang hari ini tidak bisa hadir.
dan dan mestinya ini apa dipastikan dulu bahwa nama-nama yang ada di dalam rundown hadir atau tidak itu ya, daripada nungguin lama kan mendingan di skip dari awal gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, sama-sama berproses kan itu. Terus oke ya, untuk hari ini sebentar, untuk hari ini minat apa? Berarti minat CS ya? Yang mengisi siapa? Nilna? Iya benar. Oh, oke, ya. Terima kasih Nilna udah udah menyempatkan waktunya untuk nanti berbagi dengan adik-adik tingkatnya ya. Mmm, teman-teman sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa, eee, kita beberapa waktu yang lalu, eee, menerima kabar yang lumayan baik menurut saya gitu ya. Kabar baik lah ya, bukan lumayan baik lagi, kabar baik. Yang pertama bahwa, prodi kita pada sekitar tanggal berapa kemarin saya lupa gitu ya, prodi kita, dari seluruh prodi di UNER dan memang tidak semua prodi di UNER ya, awalnya kita ditunjuk gitu ya bersama dengan 4 prodi yang lain dari Universitas Airlangga yang sudah memiliki akreditasi A dan juga akreditasi internasional untuk mengikuti, skema kompetisi hibah PKKM namanya, saya lupa itu, singkatan dari apa, tapi yang jelas berhubungan dengan kegiatan MBKM. Dan, mmm, alhamdulillah setelah melalui proses yang sangat panjang sekali gitu ya, karena proposalnya ini adalah, karena kita harus membuat proposal yang mampu memukau dan, menghipnotis pembacanya gitu. Alhamdulillah kita kemudian dinyatakan, lolos pendanaan, lolos untuk layak untuk menerima gitu ya pendanaan kegiatan PKKM yang sifatnya itu adalah, eee, apa, eee, kompetisi. Dan artinya dari prodi yang lain gitu ya, dan untuk UNER gitu ya, dari prodi yang lain, kita tercatat sebagai prodi dengan, kegiatan-kegiatan yang diajukan atau diusulkan itu mungkin bisa dikatakan yang paling baik, karena dari anggaran yang kita ajukan, itu kita yang paling sedikit sedikit direvisi dibandingkan yang lain. Misalnya hukum itu bahkan direvisi sampai 75%-nya kan gitu. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti, teman-teman sekalian akan, diwujudkan hibah itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan, kegiatan MBKM. Salah satunya mungkin nanti, teman-teman akan, mulai gitu ya akrab dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang, fokusnya adalah misalnya pelatihan kewirausahaan, pelatihan, self branding dan seterusnya, untuk mempersiapkan diri, menuju dunia kerja. Dan kita lumayan, dana yang diberikan oleh kementerian kepada kita sehingga nanti akan menjadi kegiatan yang geden-geden istilahnya itu. Karena kalau 2 tahun yang lalu itu adalah sejarah, prodi sejarah, makanya prodi sejarah sempat, membuat berbagai macam kegiatan yang luar biasa gitu ya, karena, dapat pendanaan itu. Nah, kita tahun ini adalah, giliran kita. Eee, artinya oh ya, salah satunya mungkin kalau teman-teman yang saat ini, sedang berada di semester 6 atau mungkin semester 4 yang sudah mengambil mata kuliah translation misalnya gitu ya, nanti kita akan lebih intensif lagi dalam, istilahnya memberikan pelatihan-pelatihan dan juga, apa, mmm, sarana prasarana yang berkaitan dengan, pembangunan skill, translation.
termasuk kita akan menggunakan berbagai macam alat gitu ya, yang selama ini mungkin hanya kita bisa bayangan saja, karena saking mahalnya alat-alat tersebut ya, gitu ya. Nah, makanya dengan adanya hibah itu kita bisa, itu yang pertama. Yang kedua, akhir bulan yang lalu kalau tidak salah, hampir bersamaan dengan, pengumuman hibah PKKM ini, eee, universitas kita, secara umum, saya nggak ngomongin universitas ya, saya datanya kurang hafal, tapi intinya begini, prodi kita menjadi salah satu prodi yang, eee, apa, membuat kejutan gitu, karena, eee, program linguistiknya itu ya, itu, mencapai peringkat pertama di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian yang ada di sini ini anak CS semua, ya kalian memang salah pilih jurusan. Kalau kalian pengen pengen, pengen minat yang bagus, linguistik. Itu baru ini ya, karena kemarin baru kita mendapatkan, ranking-an gitu ya, kita nomor 1. Nah, tapi masalahnya begini, eee Ranking-an ini sebetulnya bukan hanya miliknya linguistik Sasing saja, tetapi juga linguistiknya Sasindo dan ini, karena kita di-ranking secara fakultas, secara universitas sebetulnya. Nah, kalau universitas kan berarti artinya yang punya linguistik adalah FIB, berarti FIB, itu. Nah, jadi itu berita gembiranya sehingga kalian bolehlah nanti ketika lebaran ketemu dengan teman-temannya, kalian bisa atau ketemu dengan teman-teman lama, atau selama apa ya kalian dengan kayak mungkin teman-teman SMP, SMA, kalian bolehlah flexing gitu kepada mereka, prodiku keren, winginane mari oleh peringkat 1, THE kalau tidak salah ya, time high education, apalah itu saya lupa. Itu, eee, nah terus selanjutnya teman-teman sekalian, terkait dengan, CS gitu ya, saya sudah diberikan waktu 1 menit tapi bodo amat aku kate ngomong iki, karena iki penting, ya kan. Saya nggak lama-lama kok, tenang aja. Eee, yang harus dipahami adalah begini, eee, ada semacam, kesalahpahaman dalam memahami CS. Yang pertama, kesannya, CS ini kadang dianggap, mungkin sepele gitu ya bagi mereka-mereka yang ketika waktu memilih, sepelenya dalam artian begini, kalau seandainya literatur misalnya gitu atau lit gitu ya, wah nanti kalau skripsi harus baca novel atau mungkin drama atau apa. Kalau linguistik, aduh kayaknya, aku males berurusan dengan kuantitatif misalnya, atau walaupun kualitatif juga ada ya, atau mungkin, males kayaknya terlalu sains ribet, CS wae lah, CS gampang. Nonton film, filmnya bisa dijadikan objek, ya kan. Ngelihat TV series, TV seriesnya bisa dijadikan objek skripsi. Nah, model-model pemikiran yang seperti ini yang sebetulnya menjadi bumerang dan bom waktu bagi kalian semua terutama ketika skripsi. Tahun ini saja misalnya, dari sekitar 50 atau 60 orang yang mengambil TWD, hampir 20% di antaranya itu harus menulis ulang judulnya ketika K08. Kenapa? Karena proses TWD-nya tidak berjalan dengan baik dan kalau berdasarkan rep session kemarin itu kan, wah ini salah dosennya kan kayak gitu. Ya apapun lah. Tetapi masalahnya adalah itu merupakan proses atau merupakan fenomena yang terjadi berulang. Salah satu hal yang menjadi penyakitnya anak CS ketika memilih tema itu adalah temanya terlalu dangkal, tidak dalam sama sekali. Oke, Anda tahu misalnya atau kalian menemukan sebuah produk kultural misalnya, untuk kemudian dianalisis. Oke, aku mau menganalisis film ini, tapi kemudian yang terjadi adalah karena kekurangan
kalian dalam membaca atau mungkin dalam apa istilahnya dalam melakukan studi pustaka secara lanjut gitu ya, maka yang terjadi adalah isu yang diproposkan kepada para pembimbing, para dosen TWD biasanya receh kabeh. Nah, ini jadi masalah. Nah, oleh karena itu saya sih berharap melalui kegiatan tesis 101 ini, hal seperti itulah yang sebetulnya perlu untuk diadres. Saya pikir tesis 101 sudah 3 atau 4 kali ini dilaksanakan, atau 4 tahun ini dilaksanakan secara berturutan. Maka mestinya kita sudah tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya itu pengenalan, gitu ya. Karena, kalau pengenalan ya wis sudah tahulah dari apa, dari sosialisasi prodi kalian sudah tahu banyak, kalian bisa mencari sendiri apa yang ada di, apa istilahnya, di repositori. Tetapi di sini harapan saya kita ngomongin sesuatu yang mungkin jauh lebih fundamental dari itu. Misalnya terkait dengan apa saja hal-hal yang mungkin bisa dilakukan agar tidak dicap oleh dosen TWD gitu ya sebagai isu kok receh kan kayak itu. Ada banyak hal yang bisa sebetulnya dilakukan. CS itu bukan hanya tentang apa textual analysis saja, tetapi juga bisa non textual analysis atau yang sifatnya itu adalah living experience misalnya seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya yang sekarang ini masih sangat jarang. Untuk TWD yang semester ini, karena kebetulan saya adalah PJMK-nya, mungkin di sini ada mungkin gitu ya yang tahu prosesnya di kelas, hampir setengahnya saya paksa untuk kemudian melakukan field research. Karena itu jauh lebih apa ya, sebetulnya jauh lebih signifikan karena kalian akan berhubungan langsung dengan sesuatu yang mungkin memang benar-benar memerlukan penyelesaian, memerlukan ide kreatif dari kalian. Nah, mestinya seperti itu nanti yang apa, yang lebih banyak kita bahas. Karena kalau tidak salah Nilna dulu ini ya, komunitas ya, ini ya, apa objeknya? Iya. Oke, nah berarti nanti mungkin bisa berbicara lebih banyak tentang itu. Dan memang field research itu apa nilainya jauh lebih tinggi daripada hanya textual analysis. Jadi itu bukan rahasia sih kalau di apa di CS ya. Jadi seperti itu. Itu saja. Sekali lagi, apapun peminatan yang kalian inginkan, kalau kalian berusaha memilih peminatan tertentu karena ingin menghindari membaca, maka kalian salah. Kalian salah berada di FIB, kalian salah berada di Sasing. Artinya mau tidak mau ya kalian harus membaca, kalian harus. Dan ingat, skripsi itu merupakan sebuah bentuk perjalanan. Kalau menurut saya ya, salah satu bentuk perjalanan spiritual yang sangat luar biasa yang tidak tergantikan dari seseorang yang sedang melanjutkan di pendidikan tinggi. Karena semua hal yang kalian pelajari itu kemudian tiba-tiba akan terpaksa kalian ingat. Saya ngomong terpaksa gitu, karena kadang kita nggak mau ingat itu ya. Ketika kalian menulis skripsi, kalian merasakan buah dari belajar kalian itu ketika kalian menulis skripsi. Kadang bahkan ada yang menulis skripsi setelah sidang baru ngeh, oh ternyata aku selama ini belajar itu ya. Baru seperti itu, dan itu banyak, nggak cuma saya. Beberapa yang membuat testimoni, misalnya kemarin saya melihat ada anak 2017 kalau nggak salah itu ya. Dia ada di Jerman, dia kemudian karena di Jerman itu kan ini ya negara yang sangat menghargai seni dan seterusnya itu. Apa dia masuk ke museumnya, dia melihat dan mengatakan, untung apa saya dulu belajar CS gitu ya, sehingga saya ngerti ini apa yang sedang terjadi di hadapan saya. Apa yang sedang ditampilkan ini saya tahu. Artefak-artefak itu saya ngerti ceritanya. Walaupun saya merasa telat. Karena saya dulu ketika belajar tentang hal itu cuman istilahku tolah-toleh dan menganggap setiap perkuliahan terutama mata kuliah konten ini, jam-jam perkuliahan, hari-hari perkuliahan hanyalah sebuah rutinitas.
Nah, itu masalahnya, itu yang kemudian ini saya pikir bisa bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Itu saja. Sekali lagi mau JS, mau lead, mau link, syarat bagi kalian agar sukses adalah membaca. Iqra ya. Karena kalau tidak membaca ya mokal nggawe sesuatu. Nah, dan masalahnya adalah lagi Turnitin itu sekarang sudah ada AI detektornya gitu ya. Sehingga kalau kalian mau pakai ChatGPT pun mau bikin skripsi juga akan terdeteksi di di Turnitin kan itu. Karena kan kalau kalian mau sidang itu kan wajib ngumpulin lewat Turnitin. Jadi ya apa maneh kan itu ya. Gunanya kalian kuliah ini kan karena kalian butuh prosesnya. Itu terima kasih dan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujo. Amin, semoga acara hari ini lancar. Lalu, ya, kita lanjutkan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi utama dari acara ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Kak Nilna. Kak Nilna sendiri ini merupakan lulusan dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UNAIR di tahun 2022 dan beliau merupakan mahasiswa angkatan 2018 yang saat ini sedang sibuk bekerja sebagai freelance teacher. Nah, halo Kak, selamat datang di Thesis 101. Sebelum itu, boleh dong kita-kita semua ini kenalan sama Kak Nilna, biar semakin enak gitu rasanya nanti dikasih materinya. Hai, halo, selamat siang. Tadi udah dikenalin singkat ya, tapi aku mau kenalan sendiri juga. Nama aku Nilna Maulida, aku dari jurusan Bahasa Inggris, alumni Bahasa dan Sastra Inggris. Aku sebenarnya lulusnya itu nggak 2022, aku lulusnya 2020. Ya, aku baru lulus kemarin. Aku alhamdulillah itu kan 1 semester. Jadi aku lulus. Aku sidangnya November 2022, tapi karena nggak nonton yudisium, jadi aku wisudanya Maret 2023. Nah, sekarang aku jadi pengajar di ruang guru, sama aku punya bisnis di rumah gitu. Udah, apa lagi? Sudah ada yang mau disampaikan lagi? Apa yang hal fakta menarik mungkin soal perjalanan Kak Nilna menjadi mahasiswa dan lulusan sastra Inggris? Gimana ya? Aku di SASI ini kan ada tiga penjurusan. Mungkin ini pengetahuan bagi teman-teman yang mau masuk di sini. Aku ambil peminatan Cultural Studies gitu. Peminatannya tuh semester 4 ya kalau nggak salah ya. Semester 4 gitu. Nah, nanti cerita-ceritanya pas di materi aja. Ya itu aja singkat. Baik, baik. Oke, keren banget nih. Sekarang berarti udah jadi bagian dari tenaga kerja ya, Kak Nilna. Oke. Sekarang waktunya acara inti kita, yakni penjelasan materi mengenai thesis dari Kak Nilna sendiri yang ya seperti kita tahu udah keren banget nih. Oke, untuk materinya apakah Kakak siap? Ya, udah siap. Nanti aku yang selesainya. Oh, baik. Baik, Kak Nilna, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo dimulai. Terima kasih, Kak Tian. Iya, makasih. Aku share ya dulu ya, teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nanti ini ada suara-suara petir gitu ya, kan bisa jelas gitu. Semoga nggak mati lampu gitu ya. Insya Allah enggak deh. Bentar. Oke, halo teman-teman. Kita hari ini bakal ngomongin terkait tesis yang di sini berjurusan Cultural Study gitu. Aku senang banget
karena teman-teman bahasa Inggris mempercayai aku untuk bisa ngisi di materi cultural studies, karena kemarin sebenarnya pas dihubungi sama Pinkan gitu kan, aku lumayan excited gitu loh, karena sebenarnya aku sering mengisi materi gitu, bahkan kalau misalnya teman-teman ingat, aku pernah ngisi di ospek FIB sama ospek SASI gitu kan, tapi aku belum pernah bahas nih terkait skripsi aku. Dulu aku sering bahas terkait KTI esai aku, tapi aku belum pernah membahas skripsi aku. Padahal menurutku skripsi ini adalah sebuah pembuktian gitu, pembuktian bagi aku bahwa selama kuliah ini aku adalah mahasiswa yang minatnya di penulisan. Oleh karena itu aku harus berusaha menulis tesis dengan sangat baik kayak gitu. Jadi motivasi aku seperti itu. Oke, nanti kita cerita di next slide gitu. Oke, tadi kan udah perkenalan singkat nih. Nah, aku mau perkenalkan juga di sini adalah slide perkenalan lagi. Nah, nama aku Nilda Maulida. Aku alumni bahasa dasar Inggris. Maret kemarin baru lulus, gitu, alhamdulillah. Dan aku selama kuliah aktif sebagai organisatoris dan juga mahasiswa berprestasi, alhamdulillah, tingkat universitas sama tingkat fakultas pas selama kuliah gitu. Dan aku minatnya adalah di bidang kewirausahaan dan kepenulisan. Nah, prestasi-prestasi aku selama kuliah itu adalah di bidang kepenulisan. Nah, oleh karena itu aku ingin waktu pas penulisan skripsi itu, jujur aja, pas waktu ambil TBT sama ambil K08 itu aku sangat excited karena aku berpikir seperti ini. Oke, selama ini aku menjuarai beberapa kepenulisan di tingkat nasional sama internasional. Masa skripsi aku biasa aja. Aku harus bisa buktikan bahwa aku bisa skripsi yang sangat bagus ataupun yang sangat inspiratif gitu, dan nantinya dapat nilai yang maksimal gitu. Nah, ini bisa dibaca di sini. Ini adalah judul skripsi aku. Judulnya adalah The Struggle of Transgender in Surabaya in Gaining Access to Health During COVID-19 Pandemic, a Case Study of Surabaya Trans Women Community. Nah, kebetulan pembimbingnya adalah Pak Kuku Yuda Karnanta. Bisa dibaca di sini, udah kelihatan ya dari judulnya. Kalau misalnya aku meneliti tentang field study yang dimana sumbernya adalah teman-teman transpuan komunitas Perwakos Persatuan Waria Kota Surabaya. Gitu. Oke, next ya. Oke, bahas sedikit ya tentang cultural studies. Mungkin di sini ada beberapa, aku lihat tadi ada beberapa angkatan dari angkatan 22 yang itu kan angkatan baru, gitu. Mungkin masih awam ya terkait cultural studies. Nah, cultural studies itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya di bahasa dasar itu ada 3 peminatan, linguistik, sastra, sama cultural studies. Nah, di semester berapa ya? Kalau 3, kalau enggak 4, saya itu bakal disuguhi materi 3-tiganya, linguistik, sastra, sama cultural studies. Nah, di sini nanti kita bisa menganalisis kira-kira mana peminatan atau mana hal yang paling kita sukai dan paling kita bisa. Nah, biasanya untuk mengambil peminatan itu ada minimal skornya. Kalau nggak salah ya, kalau minimal nilai introduction-nya itu harus AB kalau nggak salah. Kalau B kalau nggak AB itu. Kalau nggak salah AB. Nah, kebetulan CS itu aku dapat A. Nah, selain alasan itu, sebenarnya kenapa aku ambil CS, karena aku minat untuk meneliti field study. Karena pas semester 3, aku tuh udah melakukan penelitian di Sumeneb, meneliti terkait komunitas yang ada di sana, dan itu kan field study. Nah, aku udah mulai mendalami field study itu sejak semester 3. Nah, ketika aku ambil CS, maka aku bisa melakukan field study. Karena kalau misalnya mengambil linguistik, ya bisa, tapi aku kurang bisa dalam linguistik. Waktu itu, pas introduction, aku nggak dapat baik di linguistik, karena aku benar-benar kurang bisa di linguistik. Kalau sastra, tentu saja nggak bisa field study, karena di situ kan aku harus mengkaji yang namanya karya sastra. Dan menurutku aku kurang minat gitu untuk meneliti tulisan atau meneliti karya sastra. Jadi aku ambil cultural studies. Setelah itu aku juga cocok gitu loh sama dosen-dosen cultural studies. Dan itu kan hal yang penting juga, karena
Nantinya ketika kita stage itu bakal dibimbing sama teman-teman tersebut. Aku apa ya, cocok misalnya sama kalau bisa diajar Pak Endi, diajar Pak Kuku, itu aku merasa aku cocok diajar beliau gitu, dan aku pengen mendalami culture studies gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita teliti di culture studies? Sip. Ada misalnya itu kita meneliti terkait subjektivitas, identitas, etnisitas, ras, bangsa, gender. Nah, kayak penelitian itu televisi atau TV series, teks, penonton atau penonton misalnya penonton film ini, film itu, gitu, tempat urban, anak muda dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan isu-isu kontemporer gitu. Oke, next. Tahapan skripsi. Nah, ini mungkin udah ada di buku panduan, tapi aku mau ngulas singkat sih. Pertama yang harus teman-teman capai adalah SKS. Jadi harus 110 SKS. Jadi kalau misalnya ada beberapa temanku kebetulan itu nggak bisa ambil skripsi karena belum mencapai SKS-nya. Biasanya karena beliau itu ngulang matkul, sehingga setiap semester itu SKS-nya harus dikurangi karena harus mengambil matkul yang sama gitu. Jadinya nggak bisa ambil nggak bisa ambil TWD gitu kan. Terus itu selanjutnya ada mata kuliah TWD itu semester 6 ya. Semester 6 bisa. Cuman aku dulu ambil semester 7. Karena kalau semester 6 itu biasanya anak-anak yang cepet-cepet gitu, anak-anak yang yang menurutku yang extraordinary gitu, yang pintar-pintar gitu biasanya ambil semester 6 gitu. Tapi aku dulu semester 7 gitu. Nah, semester 7 ambil TWD. Nah, itu kan kita udah tahu tuh itu kita ambil culture studies, linguistik, literatur gitu kan. Kita ambil TWD. Habis itu kita ketika ambil TWD itu akan dikelompokkan per jurusan, per penjurusan gitu kan. Aku dikelompokkan ke CS. Nah, kebetulan pada saat aku angkatanku itu yang ambil CS itu sekitar 40% kayaknya. Kayak paling banyak. Karena sebelumnya CS itu adalah minat yang paling sedikit peminatnya. Tapi pas tahunku itu gue banget yang ambil CS. Nah, akhirnya setelah kita dikumpulkan di grup Telegram ya, kita tuh disuruh mengumpulkan topik. Belum ada bimbingan, teman-teman. Tapi minggu pertama kita harus minggu pertama sampai minggu ketiga kita tuh disuruh mengumpulkan topik 3 judul. Minimal 2 judul, maksimal 3 judul. Kita suruh mengumpulkan topik, ngisi form ya kan. Nanti di minggu keempat nanti akan ada ini namanya penilaian ya, bukan penilaian Pak Gesang dan tim itu akan menilai topik-topik dari teman-teman sekalian. Nanti ada yang warnanya hijau, kuning, sama merah. Kalau hijau itu berarti silahkan dilanjut. Kalau kuning itu berarti masih ragu-ragu atau masih harus dikaji ulang atau masih harus diganti beberapa. Dan kalau merah itu benar-benar ditolak. Biasanya alasan ditolak itu pertama karena penelitian teman-teman itu udah pernah dilakukan, atau yang kedua penelitiannya teman-teman itu nggak masuk akal. Ya itu bisa. Yang ketiga itu biasanya penelitiannya itu kurang menarik. Ya biasanya itu Pak Gesang itu dan tim itu akan menolak penelitian-penelitian yang kurang menarik. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau misalnya teman-teman nih yang dikatakan Pak Puja tadi, teman-teman mau nulis tentang filmnya itu jelas-jelas ada isu perempuan di situ. Nah, teman-teman pakai feminisme itu bisa ditolak karena terlalu simpel, gitu, terlalu simpel. Ya, apa menantangnya skripsinya kalau misalnya cuma gitu toh? Itu biasanya tuh kemungkinan besar akan ditolak ataupun di warna kuning, gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku menentukan 2 judul. Nah, alhamdulillahnya dua-duanya itu diterima. Tapi yang judulku yang ini itu warna hijau, jadi disuruh lanjut. Tapi waktu itu aku tuh belum teman-teman, judulnya belum seperti itu. Tapi aku objeknya transwoman sama teorinya pakai Pierre Bourdieu, kalau teman-teman tahu. Nah itu pakai itu. Tapi judulnya itu masih amburadul gitu. Tapi aku diterima hijau. Habis itu penentuan dospin. Nah setelah kita dapat topik yang
yang dipilih nanti kita akan ditentukan dospingnya, dan itu kita nggak bisa milih, itu secara acak. Dan waktu itu aku dibimbing Bu Lina. Kenapa? Karena Bu Lina itu penelitiannya penelitian field study, jadi aku dibimbing Bu Lina. Terus langsung selama 1 semester itu kita melakukan bimbingan. Setelah melakukan bimbingan itu ada sidang proposalnya. Ini aku mau share fakta yang sebenarnya ya jangan ditiru banget ya. Aku waktu itu tuh kebetulan masih sibuk organisasi sama sibuk kompetisi. Jadi aku tuh nggak begitu ngereken ya, nggak begitu memperdulikan skripsiku atau TBD-ku gitu kan. Akhirnya teman-teman tahu aku tuh ngerjain proposal itu H-3 sidang proposal. Serius, itu aku nggak bohong. H-3 sidang proposal itu aku. Nah, kebetulan aku alhamdulillahnya punya bekal kepenulisan. Jadi aku tuh bisa menyelesaikan proposal itu cuma H-3. 3 hari aku bisa menyelesaikan. Nah, habis itu sidang proposal. Nah, sebenarnya selama bimbingan itu tuh aku tuh ditimpa sangat oleh Bu Lina, karena Bu Lina itu kan tipe orangnya itu kan yang orangnya tegas gitu kan. Aku tuh kurang bagus waktu itu proposalnya gitu kan. Terus aku tuh temanya kenapa kamu nggak nelitinya aja. Akhirnya aku mempunyai judul yang sudah fix ya dari di bimbingnya tadi. Akhirnya aku bawa ke sidang proposal. Nah, yang sidang aku itu waktu itu adalah Pak Kukuh gitu. Kebetulan sendirian, Pak Kukuh sendiri. Nah, waktu itu aku sidangnya di kereta. Waktu itu aku mau ada acara beasiswa, nah aku sidangnya di kereta, teman-teman. Tanpa persiapan, sidang di kereta. Dan alhamdulillahnya waktu itu Pak Kukuh bilang gini, penelitianmu sangat bagus. Itu kayak, aku langsung speechless gitu. Kayak langsung, selama bimbingan tuh aku tuh, merasakan bahwa aku tuh merasa penelitianku jelek dan sebagainya. Gitu. Ternyata setelah beberapa revisi, H-3 ngerjain itu tadi, aku sidang dan Pak Kukuh bilang gini, penelitianmu itu bisa diajukan ke jurnal Scopus itu. Penelitianmu sangat bagus dan saya siap untuk membimbing itu. Aku langsung terenyuh banget itu. Ya Allah, alhamdulillahnya penelitianku diterima baik sama dosen gitu kan. Habis itu setelah selesai aku dapat A kan waktu itu TWD-nya. Habis itu ngambil skripsi, semester depannya semester 7 ngambil skripsi. Nah, itu habis itu pengisian form dosping. Jadi kalau skripsi itu bisa milih dospingnya. Waktu itu kalau nggak salah milih 3 sih. Milih 3. Dan aku langsung menempatkan Pak Kukuh sebagai pilihan pertama. Dan aku itu tipe orang yang ketika aku itu bersemangat ketika ada orang yang mengapresiasi aku. Dan Pak Kukuh itu adalah orang pertama yang mengapresiasi skripsi aku. Dan aku langsung menempatkan Pak Kukuh sebagai pilihan pertama. Kukuh akhirnya pas pengumuman dosping, alhamdulillahnya Kukuh menjadi pembimbingku gitu. Dan sebenarnya banyak teman-teman itu yang nggak sesuai keinginannya dospingnya. Biasanya itu karena mungkin dosping ini tuh tidak mengampu penelitiannya seperti ini gitu. Misalnya nih ada beberapa dosen itu yang dia tuh fokus ke penelitian-penelitian yang temanya itu seperti misalnya tema feminisme, itu biasanya Budi Arindi gitu kan. Ataupun tema-tema misalnya tema-tema film atau video musik itu biasanya Bu Nurul sama Pak Gesang kayak gitu. Jadi kalau field study itu biasanya Pak Endi sama Pak Kukuh atau Bu Gina kayak gitu. Jadi mungkin teman-temanku itu salah penempatan gitu. Jadi jadinya ditempatkan ke dosen-dosen yang memang membimbing tersebut gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku dapatnya sesuai keinginanku gitu. Habis itu bimbingan. Nah, bimbingan dari awal itu Pak Kukuh itu udah bilang gini, Tilna, penelitianmu itu tentang kaum margin. Dan kamu itu nggak bisa langsung melakukan wawancara, itu nggak bisa. Kamu itu harus melakukan pendekatan. Nah, namanya kan, aku kan meneliti transgender, itu harus melakukan pendekatan yang luar biasa. Karena memang kan biasanya kelompok-kelompok marginal itu kelompok-kelompok yang dia tuh mengkelompok di satu kelompoknya aja, mereka nggak membuka diri. Dan kamu itu harus bisa mengetuk pintu mereka agar mau share data ke kamu. Karena biasanya mereka itu nggak bisa ngasih data yang fakta karena mungkin takut terancam atau lain sebagainya. Nah, kamu itu harus berusaha untuk mendapatkan data yang valid dengan melakukan pendekatan dengan mereka. Gitu. Jadi aku udah dibilang Pak Kukuh seperti itu. Jadi kamu tuh tantangannya adalah mungkin kamu bisa penelitian kamu itu nggak bisa cuma 1 semester. Kamu mungkin bisa nelat gitu kan.
aku dikasih wejangan seperti itu sebenarnya aku nggak apa-apa gitu, karena aku udah siap ketika misalnya nanti aku telat dalam kuliahnya untuk mencapai data atau mencapai skripsi yang aku mau, dan aku ya akhirnya telat gitu karena memang 1 semester itu aku gunakan untuk ini pendekatan sama ngambil data. Jadi pendekatan ngambil data itu butuh apa ya? Butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Jadi 1 semester, habis itu semester selanjutnya baru aku menulis. Itu seperti itu. Jadi aku membutuhkan 1,5 semester, 1,5 semester, jadi satu semester plus 3 bulan untuk menyelesaikan skripsi aku. Habis itu sedang skripsi aku November 2022. Nah, aku menyelesaikan skripsi nulisnya itu cuma 1,5 bulan kalau nggak salah. Selebihnya aku itu mengambil data sama melakukan pendekatan itu tadi. Sangat lama gitu. Nah, ini mungkin yang banyak ditanyain sama teman-teman. Gimana sih Kak cara untuk mendapatkan topik? Seringkali aku tuh ditanyain sama adik-adik tingkat sasing gitu. Kayak gimana sih caranya cari topik? Sebenarnya kalau aku sendiri itu aku punya tips. Yang pertama itu karena kita berada di S1 ya teman-teman. Kita tuh nggak usah bukan nggak usah sih. Maksudnya biasanya penelitian S1 itu bukan penelitian yang sangat-sangat terbaru gitu. Bukan penelitian yang harus kayak S2 misalnya punya standar seperti ini gitu. Biasanya konsep penelitian S1 itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tuh bisa mengamati penelitian-penelitian yang udah ada sebelumnya. Habis itu kita bisa menirunya. Meniru itu bukan menjiplak ya, tapi meniru misalnya cara menulis itu seperti ini. Cara susun itu seperti ini. Habis itu dimodifikasi dengan kreativitas kita. Habis itu yang kedua adalah mencari isu terkini. Penelitian yang baik teman-teman adalah penelitian yang urgensinya aktual. Teman-teman jangan sampai meneliti itu melihat oke, aku mau meneliti film ini. Aku mau meneliti film ini terus aku pakai teori ini. Itu menurutku kurang challenging atau kurang baik gitu. Biasanya penelitian itu harus berawal dari isu. Isu apa yang sedang tren saat ini. Apalagi kajian statis itu adalah isu yang adalah peminatan yang trending. Jadi teman-teman harus melihat kira-kira apa ya yang bisa diteliti hari-hari ini. Nah, tipsku adalah teman-teman perbanyak membaca berita, banyak membaca sosial media. Contohnya seperti ini. Ketika aku dulu meneliti, itu aku melihat satu isu marginalisasi yang terjadi di kaum waria di Indonesia. Aku melihat berita itu, kemudian aku mencoba untuk mengamati lebih lanjut dengan membaca penelitian sebelumnya, dan akhirnya aku memutuskan untuk meneliti terkait keadaan waria selama COVID-19 pandemi. Dan itu kan sangat aktual. Bahkan ketika aku sidang skripsi, Pak Gesang itu bilang gini, penelitianmu itu sangat bagus karena penelitianmu itu urgensinya jelas, terus habis itu penelitianmu itu aktual, sama penelitianmu itu dibutuhkan saat ini. Jadi aku Pak Gesang bilang seperti itu ya, karena memang latar belakangku jelas, positioningku jelas. Aku mau meneliti ini, tujuanku seperti ini, habis itu keterbaruanku tuh dapat. Jadi poin-poin plusku itu di situ. Gitu. Habis itu yang ketiga, teman-teman bisa konsultasi ke cutting, dosen, ataupun teman-teman ikut kegiatan seperti ini. Diskusi misalnya tesis 101, ataupun diskusi yang mungkin biasanya tuh ada banyak BEM fakultas ataupun BEM universitas sering mengadakan diskusi-diskusi terkait topik ya, misalnya topik gender atau topik apapun itu biasanya teman-teman ikut toh. Karena di situ kita bisa tahu, oh ada isu ini loh sekarang. Nah, seperti itu. Nah, aku punya tips ya untuk menulis ATM atau amati tiru modifikasi. Pertama, perbanyak membaca penelitian sebelumnya. Nah, tapi teman-teman itu perlu digarisbawahi kalau bisa yang dibaca itu adalah penelitian yang kredibel, alias penelitian-penelitian yang udah berstandar nasional maupun internasional. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman membaca tesisnya, nah tesis itu sangat banyak kekurangannya. Tidak terkecuali tesisku juga sangat banyak kekurangannya. Nah, untuk penelitian-penelitian yang sudah berstandar internasional dan nasional itu sudah ada reviewernya.
udah terjamin lah penelitiannya. Nah, itu biasanya teman-teman bisa mengamati penelitian-penelitian tersebut. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman juga melihat penelitian kating-kating sebelumnya terkait isu-isu yang ingin teman-teman teliti. Misalnya aku dulu field study, nah aku pun banyak membaca penelitian-penelitian cutting yang terkait topikku gitu. Tapi ketika teman-teman mencari topik, kalau bisa itu jangan lihat skripsi, tapi lihat penelitian yang berstandar gitu. Apalagi jangan lihat skripsi. Aku mohon maaf ya, jangan lihat skripsi yang misalnya gitu universitasnya itu yang di bawahnya UNER, karena biasanya itu standarnya itu di bawahnya UNER. Nah, kan nggak mungkin kan kita menulis skripsi yang standarnya di bawah universitasnya kita. Jadi kok bisa kalau misalnya tesis, ya mungkin bisa lihat UGM atau UI gitu. Itu mungkin standarnya sama kayak kita ataupun di atasnya kita gitu. Yang kedua adalah mencari aktualisasi masalah. Aku sering gitu ketika teman-teman konsul ide ke aku tuh, cari isu apa yang terkini sekarang. Karena ketika latar belakangmu bagus, biasanya dosen itu akan senang ketika membaca ataupun ketika membimbing penelitian kita. Jadi baca berita, kira-kira apa yang trendy sekarang? Oh, yang trendy itu adalah terkait misalnya terkait K-pop misalnya, terkait merchandise K-pop misalnya, yang seperti apa. Nah, mungkin di situ teman-teman ataupun teman-teman di sini mungkin yang trendy sekarang adalah aku punya salah satu ide itu, tahu teman-teman itu dating online yang orang yang menyediakan jasa dating online. Nah, itu tuh sebenarnya isu yang trendy. Nah, itu bisa dilakukan penelitian di situ. Kira-kira penelitian mengenai apa ya? Mungkin bentuk komunikasinya atau bentuk transaksinya, atau mungkin kita bisa meneliti terkait apa ya, misalnya gitu, konsumtifnya di situ, itu bisa. Jadi isu-isu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mencari pembeda. Nah, sebenarnya teman-teman, penelitian itu gampang. Gampangnya gimana? Kita tinggal cari pembedanya aja. Misalnya gini, ada satu penelitian, dia tuh membahas objek ini dengan teori ini. Teman-teman kalau misalnya mau nulis itu bisa. Caranya adalah cari aja objek yang beda. Misalnya gini, ketika penelitian itu meneliti Instagramnya orang ini, tetap aja Instagramnya orang-orangnya siapa gitu. Itu udah jadi penelitian baru. Sebenarnya ketika aku belajar nulis itu dari YouTube, kita tinggal cari aja pembedanya. Misalnya nih, ketika ada penelitian yang meneliti tentang anak usia 5 sampai 12 tahun, ya udah kita tinggal ganti aja anak usia 18 sampai berapa. Seperti itu aja udah jadi penelitian baru gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi kita harus melihat apakah penelitian itu urgent atau enggak gitu. Biar penelitiannya itu apa ya, bagus gitulah. Yang terakhir adalah pastikan teman-teman itu mencari penelitian itu udah ada belum di internet, udah ada belum di repositori, ataupun penelitian itu udah pernah dilakukan belum. Nah, teman-temanku itu banyak sekali yang bahkan ya ada yang udah nulis ternyata penelitiannya itu udah dilakukan. Maksudnya gini, biasanya itu penelitian yang pakai film atau pakai MV itu biasanya itu penelitian kan yang apa ya, yang sering terjadi yang namanya balapan dengan universitas lain. Maksudnya dia itu udah misalnya nih ada temanku tuh yang waktu itu tuh nulis penelitian terkait film apa gitu kan. Nah, ternyata ketika dia nulis terus di-search-nya di internet, ternyata penelitian itu udah selesai ditulis oleh mahasiswa di universitas lain, otomatis harus diganti. Bayangin kalau misalnya teman-teman itu udah mau sidang nih, ternyata teman-teman itu keduluan sama orang atau mahasiswa di universitas lain yang udah nulis penelitian yang sama, objek yang sama, teori yang sama. Teman-teman harus ganti. Mau nggak mau harus ganti. Nah, itu biasanya kelemahan dari teman-teman kalau misalnya meneliti terkait film, terkait MV, atau terkait studi-studi yang berbau teks gitu kan. Karena biasanya itu kita nggak tahu pasti ya, penelitian ini tuh akan ditulis nggak sama orang lain dengan cepat gitu. Karena penelitian yang berbau teks itu biasanya bisa ditulis secara cepat. Ada temanku, katingku kebetulan, itu dia tuh nulis skripsi
dia tuh meneliti satu film, dia tuh cuma butuh waktu 1 bulan untuk nulis itu. Otomatis kan bisa jadi mahasiswa di universitas lain tuh bisa nulis cepat itu gitu loh. Mungkin lebih cepat daripada teman-teman itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Jangan sampai penelitiannya itu udah ada. Jadi dilihat dulu di internet, diketik dulu kira-kira topik ini, teori ini udah dipakai belum gitu. Nah, gimana terkait aku? Nah, aku mau cerita nih terkait penelitianku gitu. Jadi kenapa sih aku bisa memunculkan ide itu? Pertama gini, waktu semester 3, aku kebetulan diajar oleh PND mata kuliah gitu ya. Wow. Kalau nggak salah penelitian urban apa sih? Apa ya, mata kuliah urban apa ya? Lupa, pokoknya PND. Itu terkait metode penelitian. Terus habis itu aku waktu itu juga sedang melakukan penelitian di Sumeneb. Aku meneliti komunitas yang bukan komunitas sih, tapi warga Sumeneb di salah satu desa yang dia itu tidur di atas pasir. Nah, aku meneliti komunitas tersebut. Nah, kebetulan dosen pembimbingku adalah Pak Endi. Nah, itu penelitian itu digunakan untuk aku konferensi di Thailand waktu itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu penelitianku yang dibimbing Pak Endi itu dapat juara best speaker. Kebetulan aku yang presentasi dan alhamdulillah dapat best speaker gitu. Nah, Pak Endi ketika di kelas itu cerita tentang penelitiannya yang perlu dilakuin. Pak Endi waktu itu tuh meneliti terkait pengajian waria yang ada di Surabaya. Nah, Pak Endi kan sharing nih terkait situ. Nah, aku tuh tertarik dengan penelitiannya Pak Endi. Nah, aku mulai nih baca-baca penelitiannya Pak Endi, tulisan-tulisan beliau gitu kan. Nah, aku tuh kayak menanamkan diri aku nih. Pokoknya nanti ketika penulis skripsi aku harus meneliti terkait trans women, terkait waria, karena aku tertarik untuk meneliti kaum margin gitu. Akhirnya pas TWD aku mulai nih cari-cari topiknya, cari-cari topik. Aku menemukan satu berita, kalau nggak salah di media Instagram, aku menemukan satu berita terkait marginalisasi kaum waria yang ada di Indonesia. Habis itu aku mulai nih pengerucutan. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Teman-teman kalau meneliti itu jangan luas, teman-teman. Apalagi penelitian kualitatif. Jangan luas. Aku sering ya ada yang ini meneliti misalnya anak SD se-Surabaya. Ya jangan. Kapan selesainya gitu kan. Kalau bisa meneliti penelitian kualitatif itu penelitian yang sempit, yang kerucut gitu. Misalnya nih, aku trans women. Aku meneliti di Surabaya. Nah, di Surabaya itu ada komunitasnya, komunitas perwakos. Nah, udah jelas kan, udah kerucut gitu kan. Misalnya kalau teman-teman mau ambil SD nih misalnya, SD-nya harus tunjuk SD apa, kelas berapa, itu lebih umum. Karena penelitian kualitatif itu penelitian yang deskriptif kan. Nah, misalnya teman-teman kalau misalnya datanya terlalu banyak, narasumbernya terlalu banyak, teman-teman akan sulit untuk nulis gitu kan. Jadi kalau bisa tuh kerucut, aktual sama nggak melebar gitu. Makanya waktu itu aku menemukan isu di Indonesia. Nah, habis itu aku kerucutin lagi di Surabaya, komunitasnya komunitas perwakos. Nah, itu habis itu udah nemu topik, konsul sama Bu Rina. Kebetulan waktu itu teoriku itu masih belum jelas gitu kan. Habis itu aku disaranin pakai teori ini. Udah habis itu selesai sempro. Habis itu aku dibimbing sama Pak Kukuh gitu kan. Ini Pak Kukuh waktu pembimbingan gitu kan. Aku mengalami beberapa kendala gitu. Yang pertama, aku nggak bisa langsung melakukan wawancara karena teman-teman waria itu caranya Pak Kukuh juga itu nggak bisa teman-teman langsung kasih wawancara ini aku tanya gini itu nggak bisa karena biasanya kita harus punya kedekatan kedekatan secara pertemanan atau persaudaraan dengan mereka sehingga mereka itu akan nyaman untuk sharing ke kita. Dan biasanya tipsnya tuh kita nggak bisa misalnya kita mau meneliti kaum marginal gitu kan, kita nggak bisa misalnya oke, aku mau wawancara Anda, ini pertanyaannya tolong jawab, nggak bisa. Kalau bisa peneliti tanya jawabnya itu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk
percakapan biasa. Jadi misalnya percakapan di warung kopi. Percakapan di warung kopi, atau misalnya kita dulin bareng, atau misalnya kita pergi kemana bareng, kayak gitu. Atau misalnya, ya wis, kalau misalnya mereka ngajak makan di mana, kita ikut gitu, atau apa, mereka punya acara, kita ikut gitu. Jadi waktu itu aku tuh beberapa kali ikut acara mereka, datang ke rumah mereka, misalnya gitu, nyapa anak-anak mereka, atau misalnya gitu, misalnya mereka ada rapat, aku datang, itu kan apa ya, untuk pendekatan yang aku lakukan sebelum aku melakukan wawancara gitu. Nah habis itu ketika melakukan wawancara itu yang perlu diketahui bahwa teman-teman waria atau teman-teman kaum marginal itu kebanyakan itu kan mereka bekerja. Otomatis ketika mereka meluangkan waktunya untuk kita, itu kan mereka menyisihkan sebagian waktu untuk mereka bekerja, awalnya untuk mereka bekerja, tapi untuk kita. Jadi kita harus aware kalau misalnya kita harus bayar. Ya itu aku bukan aja ya, harus bayar. Nah, otomatis penelitian lapangan itu sebenarnya tantangannya adalah waktu, biaya, transport. Habis itu mungkin apa ya, hal-hal yang seperti misalnya kita harus bisa tahu cara komunikasi dengan baik atau gimana gitu. Habis itu aku tuh waktunya kalau nggak salah 4-5 bulan aku melakukan ambil data selama 5 bulan. Habis itu kan aku telat nih tadinya, habis itu aku nulis itu cuma 1,5 bulan, cuma banget karena aku mau sidang. Aku mau ngejar ini kan, mau ngejar wisuda Desember. Jadi aku mau sidang November. Nah, ternyata ketika aku mau sidang, ternyata ada aplikasi di Sasing. Jadi aku tertunda sidangnya, sehingga yudisiumku terlambat. Jadi aku sidangku online kebetulan. Sidangku online. Singkat teman-teman, sidangku itu cuma 40 menit. Pertanyaannya itu cuma satu. Beneran cuma satu pertanyaan, cuma Nil, kamu tuh neliti tuh apa sih, itu motivasinya ini gitu doang. Karena alhamdulillahnya ketika bimbingan ataupun ketika aku menyajikan PPT-ku, ketika aku nulis itu semuanya tuh jelas gitu. Misalnya kayak gitu, agendaku jelas, tulisanku jelas, maksud tulisanku jelas. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Maksudnya tidak ada itu dilakukan lagi gitu dari penelitian ini. Hanya saja mungkin bapak dosen itu apa ya, ngasih gambaran terkait, oh ini loh Nil, kamu bisa nambah ini loh, atau mungkin oh ini loh Nil, grammarmu kurang benar gitu, itu yang jadi masalah, grammarmu kurang benar, kurang dibenerinnya kayak gitu. Nah, tapi selama sidang alhamdulillahnya lancar gitu, dan alhamdulillah dapat A gitu. Dan mungkin ini aku pribadi itu punya mindset gini teman-teman. Jadi skripsi itu adalah sebuah ajang pembuktian bagi diri aku sendiri bahwa aku ini adalah mahasiswa yang punya peminatan ke penulisan gitu. Otomatis skripsiku tuh harus baik. Aku nggak apa-apa kalau misalnya harus nambah semester untuk mencapai penelitian yang aku inginkan gitu. Jadi aku udah siap secara waktu sama secara mungkin mental karena harus ditanyai sama orang-orang, kenapa sih kamu nggak lulus, dan lain sebagainya, mau lulus gitu. Ataupun secara biaya, kebetulan biaya itu harus, jadi kan teman-teman harus menyisihkan uang sakunya teman-teman untuk melakukan penelitian ini gitu. Jadi aku udah siap untuk itu, dan seperti intinya adalah mencapai skor maksimal yaitu A gitu. Jadi itu dikaliku aku gitu. Nah, mungkin aku pengen nunjukin ya teman-teman, ini. Mungkin ada yang penasaran ya terkait gimana sih Kak format skripnya Kak Nilana. Nah, ini aku mau share. Nah, ini aku ada 113 halaman. Nah, skripsi itu minimal dihitung bukan dari halamannya ya, tapi dihitung dari kata. Minimal kalau nggak salah 15.000 kata kalau nggak salah. 12.500 kata kalau nggak salah. Nah, penelitianku ini kalau nggak salah 25.000 kata jumlahnya gitu. Nah, kayak gini skripsinya. Nah, skripsi itu kayak gini teman-teman.
Ini ada introduksi, ini ada abstrak, ya abstrak. Terus itu, ya si abstraknya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus itu ini ada introduction, background, bla bla bla. Itu. Nah, ini background, nah kayak gini. Terus itu formatnya sebenarnya sama aja semuanya. Oh, nggih, sambil ngebet. Ya, terus habis itu ini sih aku mau nunjukin bab 4-ku ya. Mungkin ini yang paling di Tenjil. Nah, ini terus satu sih salah. Teman buka dulu. Mana ya si problem tadi? Nah, ini bab 4-nya. Nah, bab 4-ku yang pertama 4.1 itu udah history economics. Aku nulis historinya. Nah, terus ini aku tulis pakai ini sih, pakai studi literatur. Pak Kuku tuh menyarankan kalau history yang pakai penelitian juga ada, nanti compile, nanti terus ulang gitu. Tuh, jadi aku pakai studi literatur untuk historinya gitu. Story bla 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 di situ. Ini aku pakai kualitatif ya teman-teman, kualitatif. Nah ini ya ini masih. Nah ini 4.2 habitus. Nah sebenarnya teman-teman subbab yang di empat ya itu adalah berurusan masalah yang misalnya teman-teman di situ menulis dua rumusan masalah, teman-teman akan tulis 3 sampai 3 subbab. Karena misalnya nih 4.2 ini adalah rumusan masalah yang pertama. Karena rumusan masalah yang pertama cara terkait bagaimana habitus berlangsung. Tuh aku provide ini fotonya. Kemudian fotonya aku dapat dari beliau-beliau yang ada di kampus. Di situ, nah ini kalau penelitian kualitatif itu menulis hasil wawancaranya itu bisa disebutnya seperti ini. Tuh, seperti ini. Ditulis. Jadi gini. Jadi cara menulisnya adalah kita nulis bla 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 dibuktikan dengan wawancaranya kita. Menulis bla 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 bla. Mesti menulis apa yang bilangnya, menulis penjelasan penelitian kita, habis itu di-provide dengan foto sampai hasil wawancara seperti itu. Nah, situ kayak gini udah, terus habis itu, nah ini 4.4 itu capital conversion itu juga sebab di penelitian aku. Itu kalau nggak salah sampai 4.5. Nah, ini udah gini-gini nulis 4.5. Ya, aku mau nunjuk aja ya, mungkin teman-teman penasaran dengan format skripsi ya. 4.5, karena skripsi itu belum ada di repository, jadi aku nunjukin sini aja. 4.5, nah ini masih ada sih. Ya, ini 4.5, berarti sangat banyak ya. Banyak banget sih. Titik 6. Titik 6 ini adalah finding integration. Jadi kalau penelitian kualitatif, teman-teman itu akan menuliskan interpretasi dan penemuan teman-teman itu di subbab sendiri gitu. Jadi kan karena kita kualitatif ya. Kualitatif seperti ini. Apa sih sebenarnya kuantitatif sama kualitatif? Kalau kualitatif itu tuh kita tuh berdasarkan interpretasi atau berdasarkan pengetahuan kita dalam mendeskripsikan
data-data yang kita peroleh. Jadi data yang kita peroleh itu kan data-data berupa deskriptif, berupa hasil wawancara. Nah, itu nanti kita interpretasikan, kita deskriptifkan di skripsi kita. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif itu penelitian berbasis angka. Dari situ nanti kita akan memproses angka-angka atau angka yang kita dapat dari narasumber ataupun dari field atau dari lapangan. Nanti kita olah menjadi sebuah kesimpulan yang berupa numerik atau berupa berupa data numerik gitu kan. Jadi kalau kualitatif itu berupa deskriptif, kalau kuantitatif berupa numerik gitu. Nah, itu mungkin transkripsinya. Oh ya, aku ngasih tips ya. Mungkin ini sering banget terjadi. Rumusan masalah itu nggak boleh teman-teman pakai misalnya apa yang dimaksud dengan perwakilan sebagai boleh. Rumusan masalah itu harus bisa dijawab dengan deskriptif. Contohnya apa? Contohnya bagaimana, apa saja, nah itu tapi lebih sering, tapi lebih bagus kalau misalnya rumusan masalah itu pakai bagaimana. Itu karena bagaimana itu adalah pertanyaan yang akan bermuara ke penjelasan deskriptif itu. Nah, kalau misalnya kok ngomongin soal format tips-tips format penulisan, nanti mungkin akan bisa sharing sama aku di sesi mungkin di lain kesempatan gitu. Oke. Oke, aku lanjutin ya, tinggal satu slide lagi. Nah, ini aku bakal share tantangan-tantangan. Nah, mungkin aku akan buka-bukaan aja ya teman-teman di sini. Tantangan apa sih ketika penelitian lapangan tuh? Pak Pujo bener kata Pak Pujo. Penelitian lapangan itu penelitian yang urgensinya jelas. Otomatis ketika urgensinya jelas, nilainya teman-teman akan bagus. Tapi perlu digarisbawahi, ketika teman-teman tidak dapat mengeksekusi penelitian lapangan dengan baik, teman-teman akan menjadi menjadi salah satu jebakan juga buat teman-teman. Jadi aku punya beberapa kasus dia ambil penelitian lapangan dan ternyata kurang bisa mengeksekusi dengan baik. Nah, akhirnya ketika ketika sidang skripsi hasilnya kurang memuaskan, nggak dapat hasil yang memuaskan gitu. Nah, sebenarnya tantangannya apa ya? Kayak buah si malakama gitu. Kayak kayak buah si malakama bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Habis itu yang pertama adalah narasumber. Nah, kita tahu bahwa penelitian lapangan itu berhubungan dengan orang, ya, berhubungan dengan individu gitu. Jadi kadang itu ya gitu, kalau misalnya kayak aku harus punya pendekatan dulu gitu, harus misalnya ngopi-ngopi dulu, harus hangout dulu, harus ikut acaranya dulu sebelum aku benar-benar melakukan wawancara gitu. Nah, yang kedua adalah pengeluaran. Itu perlu teman-teman garis bawahi. Kalau teman-teman misalnya kurang berkenan untuk misalnya aku nggak mau Kak melakukan penelitian yang mengeluarkan biaya, misalnya bukan biaya ataupun buang-buang waktu sampai harus nambah semester gitu kan. Kalau nambah semester otomatis harus bayar UKT lagi gitu kan. Nambah semester. Terus habis itu pakai uang transport gitu kan. Nah, aku nggak mau Kak. Ya udah. Jadi kalau bisa ya mungkin bisa dipikir-pikir dulu pakai penelitian lapangan. Karena penelitian lapangan itu harus seperti ini gitu. Harus siap untuk pengeluaran baik waktu, mental, materi maupun transport gitu. Habis itu waktu. Nah, waktu tadi masuk ke pengeluaran ya, waktu karena kebetulan gini teman-teman. Waktu itu aku mensiasati gini sih. Kenapa aku kok mau nambah semester? Karena alhamdulillah aku di cover sama beasiswa gitu. Itu teman-teman kalau misalnya mau aku mau biar penelitianku bagus, aku mau nambah semester itu boleh. Karena biasanya itu banyak sekali beasiswa yang akan mengcover teman-teman ketika teman-teman melakukan penelitian skripsi. Mungkin teman-teman bisa cari informasi terkait hal itu. Nah, itu kan mungkin bisa disiasati seperti itu. Nah, aku waktu itu mensiasati seperti itu. Jadi aku nggak keluar banyak karena aku di cover sama beasiswa gitu. Nah, datanya itu kadang ya teman-teman ada beberapa narasumber itu yang nggak mau terbuka. Nah, aku ya waktu itu tuh wawancara ke beberapa narasumber. Nah, kok katanya orang itu gini, kata orang ini tuh gini, kata orang itu gini. Jadi kayak beda gitu kan. Mungkin aku bisa bilang itu mungkin karena mungkin ada yang mungkin salah satu yang nggak terlalu terbuka, atau yang satu data yang
diberikan disaring oleh beliau ataupun nggak aktual, atau mungkin yang beliau satunya itu ngasih data yang benar, kan kita nggak tahu kan. Nah, biasanya tuh aku siasatinya adalah dengan cara wawancara lagi, cari kebenarannya, mengulik lagi kayak gitu. Nah, habis itu data di lapangan berbeda. Nah, ternyata ketika kita terjun, ternyata mungkin saja hipotesisnya kita tuh seperti ini. Ternyata ketika di lapangan 180 derajat beda, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin datanya susah ditemukan. Bisa jadi gini, jadi waktu itu tuh ketika aku meneliti teman-teman transpuan, aku tuh sulit ya, mungkin bisa jadi sulit karena mungkin beliau-beliau nggak mau. Kan bisa jadi kan? Padahal aku udah nulis proposal loh, tapi beliau-beliaunya nggak mau, itu kan bisa jadi. Nah, itu kita harus siap karena hal seperti itu akan terjadi. Mungkin bisa saja terjadi. Mungkin aku nggak berkenan Mbak diwawancarai karena aku nanti terekspos atau gimana gitu. Jadi itu bisa jadi. Jadi teman-teman harus siap ketika datanya itu nggak ada atau ketika datanya itu beda, itu harus siap. Nah, aku juga punya 4 tantangan lagi ya. Yang pertama adalah rasa malas. Itu mungkin teman-teman harus perhitungkan ya. Aku yakin nulis skripsi itu tantangan terbesar adalah rasa malas. Begitupun juga aku. Kenapa aku bisa molor? Itu sebenarnya nggak semuanya aku tuh karena aku tuh ngambil data, enggak, karena aku kadang itu mager, karena nggak ada matkul aku di rumah, ataupun aku lebih baik ngerjain ini itu gitu, jadi aku malas gitu kan. Habis itu kurang motivasi, biasanya aku nggak semangat karena mungkin ada temennya gitu, sendirian. Nah, sendirian itu kan karena skripsi itu sendirian aku ingat. Aku nggak punya temen nih buat kesini ke situ gitu kan. Aku nggak punya motivasi nih, aku nggak punya support system, misalnya nggak didukung misalnya itu. Nah, itu mungkin misalnya jadi tantangan. Habis itu hektik dengan hal lain. Misalnya mungkin teman-teman ada yang kerja nih, banyak kok teman-teman yang kerja itu banyak terus nggak ngurus penelitiannya. Jadi kayak biasanya itu gini, TWD, bukan TWD sidang proposal itu bukanlah penentu kita akan lulus kapan. Jadi kalau misalnya sidang proposal itu kalau bisa ojo dirayain banget. Ya biasanya ada juga sidang proposalnya sekarang ya, tapi ternyata sidang skripsinya 2 tahun kemudian. Itu biasanya bisa aja terjadi karena beberapa tantangan yang udah aku share ini gitu. Ya, jadi sidang proposalnya udah tahun ini nih, tapi penelitiannya terhambat, entah itu karena kerja atau lain sebagainya, sehingga baru kepegang tahun depan. Itu bisa jadi. Jadi kayak ya kalau misalnya belum sampai sidang skripsi ya, itu euforianya jangan terlalu gitu, karena biasanya nggak menjadi penentu gitu teman-teman. Gitu. Jadi yang menjadi penentu adalah kalau misalnya teman-teman udah selesai sidang skripsi, nah ini teman-teman udah menjadi unofficially assumed. Jadi bisa teman-teman bisa lebih lega. Bisa kalau misalnya mau euforia bisa dimeriahkan gitu. Itu itu kalau dari aku sendiri ya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain ya monggo gitu. Itu kalau dari aku sendiri gitu. Dan segitu aja. Nanti mungkin kita bisa sambung di sesi tanya jawab. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak ya Kak Nilna atas pemaparan materinya. Dari materi yang kakaknya sampaikan tadi, teman-teman, kita jadi belajar dan tahu banyak ya mengenai struktur dari tesis itu sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin yang lebih esensial itu justru yang kelihatan kecil yang di akhir-akhir itu tadi. Banyak sekali tantangan-tantangan dan kendala yang mungkin kalau misalnya kita pikir sekarang itu ya belum sampai ke sana ya, kayak wah nanti aja udah pokoknya kita lakuin, tapi ternyata hal-hal itu jadi suatu kayak polisi tidur yang memaksa kita untuk melambat. Dan untungnya Kak Nilna sendiri sudah memaparkan juga bagaimana cara kita bisa handle dan overcome banyak tantangan-tantangan itu tadi.
Itu sih yang sangat menarik dari materi Kak Nilna ini tadi. Makasih banyak ya sekali lagi atas materinya Kak Nilna. Alright, sekarang kita memasuki sesi Q&A dari acara Thesis 101 ini, di mana peserta dipersilakan untuk tanya jawab dengan Kak Nilna sendiri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dalam sesi ini, bisa langsung saja menghidupkan fitur raise hand di Zoom ini, lalu boleh unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa sebelum bertanya, pentingnya memperkenalkan diri sendiri, nama dan dari angkatan berapa. Oke, untuk tanya jawabnya boleh dimulai dari sekarang, teman-teman. Silakan langsung raise hand aja ya yang mau bertanya. Sebentar. Mungkin ini masih ada yang merangkai pertanyaannya, Kak. Sabar ya. Ya biasanya tuh ini, aku nggak mau yang malu-malu. Iya, makanya. Sebentar ya. Oh, silakan Anggi Agustin. Boleh unmute? Oke, halo Kak Nilna. Sebelumnya kenalin aku Anggi, aku dari angkatan 2020 dan saat ini aku juga lagi TWD. Aku mau nanya, salah satu tantangan buat ambil terbaru atau isu terbaru itu kan related study ya. Dan untuk nulis bab 2 atau bab 1 itu kan butuh related studies yang lumayan banyak. Nah, kira-kira dari kakak sendiri ada solusi nggak kalau kita sendiri itu kesulitan buat nyari artikel-artikel atau mungkin jurnal yang related sama isu kita gitu? Langsung dijawab. Boleh ditampung dulu, boleh langsung dijawab bagaimana? Oh, tak jawab langsung ya, mungkin aku lupa ya. Oh, oke. Ya. Silakan, Kak. Tadi Anggi ya, makasih ya Anggi ya gitu. Semangat ya Anggi untuk TWD ya. Terkait dengan studi gitu kan. Aku boleh share tips ya. Ini rahasia tapi aku pengen sih. Ketika aku belajar nulis KTI dulu, aku kan ikut Lipres nih. Salah satu mentor di Lipres itu bilang gini, kalian tahu bab 2 itu adalah bab kopas. Ya, bab kopas. Artinya apa? Bab 2 itu bab yang kamu itu tinggal mas. Tapi jangan lupa di parafrase. Nah, misalnya gini, bab 1 kita nulis, kita apa ya, kerangkai gitu kan. Bab 4 juga demikian, bab 2 adalah bab kopas. Kenapa bisa demikian? Karena yang ditulis bab 2 adalah teori sama related study. Teori sama related study itu adalah hal yang bisa kita ambil di penelitian sebelumnya atau penelitian yang udah ada. Jadi ketika aku nulis belajar terkait nulis bab 2 itu tuh aku ngambil beberapa penelitian. Jadi aku untuk beberapa penelitiannya gitu. Habis itu aku langsung kopas hal-hal yang penting, misalnya hal-hal yang related study. Misalnya contohnya judulnya apa, tujuannya apa, hasilnya apa. Itu yang penting. Jadi kopas, nanti kita tinggal rangkai kata-katanya. Seperti itu. Tinggal diparafrase lagi. Seperti itu. Nah, aku kalau misalnya related study itu bisa cuma setengah hari, 2 jam udah selesai. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, untuk mencari penelitiannya adalah mencari aja Scopus. Nggak usah mulu-mulu pakai ya. Kalau misalnya study itu ada cari aja di mana ya, di Scopus. Nanti itu akan, kalau Scopus kan gini kan, Scopus nanti akan dilanjutkan ke web misalnya contohnya web apa ya, itu namanya web yang
menyajikan penelitian jurnal penelitian. Nah, nanti teman-teman bisa pakai akunnya Jepner gitu kan. Uner kan menyediakan apa itu namanya akses beberapa jurnal. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu. Kalau misalnya mencari penelitian sebelumnya itu gampang banget ya. Teman-teman tinggal aja misalnya kayak aku nih, Mas Gomen. Penelitian terkait COVID-19. Kalau aku dengan judul-judulku yang seperti itu, aku tuh tinggal cari penelitian sebelumnya itu yang terkait COVID-19 plus women sama health issue, health access. Nah, teman-teman bisa cari penelitian-penelitian yang entah itu dilakukan di luar negeri, dilakukan di daerah lain, ataupun penelitian-penelitian yang yang udah pernah dilakuin sama orang lain gitu kan. Nah, habis itu teman-teman cari pembedanya. Misalnya nih, ada satu penelitian di Thailand terkait health access selama pandemi di transgender yang ada di sana. Nanti kan teman-teman cari pembedanya apa dengan penelitian teman-teman. Nah, nanti akan ditulis di latest study. Nah, udah tinggal nanti dituliskan yang pertama misalnya penelitian sebelumnya satu apa hasilnya apa, pembedanya apa, kedua apa bedanya apa, itu doang, udah selesai latest study itu doang. Dan aturannya adalah latest study itu nggak boleh pakai tesis, pertama boleh pakai tesis, harus pakai jurnal berstandar. Habis itu yang kedua penelitian yang terbaru, kalau bisa dari saran dari aku ya maksimal 3 tahun. Kalau dari aku, karena penelitian itu banyak, jadi kalau bisa jangan yang penelitian yang 5 tahun yang lalu, yang lampau, kalau bisa ya maksimal 3 tahun lah, 3 tahun itu pakai nggak apa-apa, 3 tahun atau 2 tahun, atau lebih baik lagi 1 tahun, Misalnya sekarang kita nulis tahun 2023, penelitiannya tahun 2022 itu sangat bagus kalau pakai itu. Nah, itu doang tipsnya. Nggak boleh pakai tesis, harus pakai jurnal yang standar. Habis itu tahunnya kalau bisa maksimal ya 3 tahun lah, 3 tahun dari sekarang, 3 tahun yang lalu. Nah, itu aja. Apakah menjawab, Anggi? Menjawab, Kak. Makasih ya. Sama-sama, semangat ya. Baik, terima kasih Nilna atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya tadi kalau saya nggak salah lihat ada yang satu desain Adinda oleh ini. Kalau masih mau bertanya boleh langsung unmute. Karena Adindanya sendiri kayaknya masih belum berkenan untuk bertanya lagi. Kita lanjutkan ke selanjutnya, ada yang raise hand lagi atas nama Sofyan. Untuk Kak Sofyan boleh langsung unmute dan bertanya. Oke, selamat siang Kak. Jadi aku Sofyan dari Sasing angkatan 22 ingin bertanya Kak. Jadi apakah suara saya terdengar jelas Kak? Jelas. Oke. Jadi pertanyaan saya ini kan ketika Kakak masuk perminatan Cultural Studies dan memasuki fase-fase skripsi ya Kak. Nah, apakah Kakak ini pernah terlintas di pikiran Kakak itu kayak kenapa aku milih Cultural Studies ya gitu Kak. Dan terus tantangan terbesar Kakak buat masuk Cultural Studies selain deskripsi itu apa Kak? Terima kasih Kak. Oke, makasih ya Sofyan. Wah, Sofyan angkatan 22. Semangat banget, masih angkatan 22 tapi udah ikut one-on-one gitu. Semoga nanti dilancarkan ya ketika TWD sama skripsinya. Ngomongin soal culture study, sebenarnya dari awal itu aku udah membidik kepemimpinan ini. Pertama, karena aku nggak bisa linguistik. Kalau saya ambil linguistik, nggak bisa linguistik. Jujur, aku tuh nggak bisa linguistik. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, tapi kayak nggak minat gitu. Nggak
kalau gitu nggak bang, nggak bisa juga. Sastra sebenarnya minat aja tuh, sebenarnya waktu itu tuh aku tuh bingung antara pilih literatur atau pilih culture studies. Tapi karena aku pengen meneliti lapangan, jadi aku pilih culture studies gitu. Nah, pas masuk culture studies, mulai tuh ambil beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan culture study. Dan aku sama sekali nggak misal ambil culture study. Kenapa? Karena sangat seru. Kenapa aku bisa bilang sangat seru? Ada beberapa mata kuliah yang menurutku sangat memorable. Contohnya mata kuliah Southeast Asia Study. Itu ya, Southeast Asia Study, teman-teman kalau tahu, itu tuh yang ambil itu selalu nggak lebih dari 15 orang. Ya, waktu aku dulu yang ambil itu kalau nggak salah 15. Tapi kan banyak kan, ada Southeast Asia Study, ada American Study. Paling banyak itu Japanese Study. Japanese Study itu mau yang ambil. Nah, aku membidik Southeast Asia Study. Padahal Southeast Asia Study itu serunya minta ampun mata kuliahnya. Southeast Asia Study, tapi yang ambil dikit banget. Habis itu yang kedua ada namanya Sastra Asia Kemarin dan Terjemahan. Itu nggak kalah seru banget mata kuliahnya. Tapi yang ambil itu cuma 10. Dan ketika kelas itu yang masuk kelas itu cuma 4, cuma 5. Gitu kayak ya Allah. Ini eman banget gitu kan, mata kuliah yang underrated gitu kan. Habis itu aku ambil youth culture. Youth culture itu juga sangat seru banget. Youth culture itu kan kalau misalnya nggak anak CS kayaknya nggak sampai youth culture. Terus itu ada apa ya yang sangat seru. Apa ya waktu itu children literatur juga seru sih, literatur itu juga seru gitu. Nah, kenapa aku bilang Southeast Asia itu seru, Southeast Asia, sisa Asia Terjemahan dan konten itu karena kita tuh biasanya tuh akan belajar sama anak-anak. Kita tahu kan, beasiswa Amerika itu berdasarkan belajar bareng, karena di Amerika sendiri ada mata kuliah penawaran di Southeast Asia Study gitu. Nah, selama kuliah culture study sebenarnya aku senang banget karena kita tuh kan ini kan kalau culture study itu tantangannya mungkin ya setiap mata kuliah UAS-nya itu kebanyakan tuh paper, kebanyakan itu nulis gitu kan. Kalau itu tulis jadi semua tantangan. Tapi kalau misalnya teman-teman suka teman-teman itu akan sangat excited gitu kan. Karena ketika aku CS dulu, aku tuh menulis banyak hal, jujur. Pertama, aku pernah menulis terkait aborsi. Aku pernah menulis terkait budaya di Vietnam. Aku pernah menulis banyak hal gitu kan. Dan itu di-provide sama mata kuliah di CS gitu. Dan aku sangat minat di CS itu karena kan kita sastra Inggris yuk. Nah, aku pikirnya ketika sastra Inggris, aku tuh cuma belajar sesuatu yang berbau dengan American atau berbau dengan British gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ketika aku CS itu bahkan bisa belajar terkait Korea, belajar terkait Jepang, belajar terkait Asia Tenggara, belajar terkait Indonesia, atau bahkan belajar terkait negara-negara yang mungkin teman-teman nggak akan terpikirkan itu akan belajar di sastra Inggris. Gitu. Itu yang aku sangat seru di CS itu. Kalau bisa teman-teman sangat into ya di CS itu. Nah, tapi mungkin struggle-nya itu tadi. Banyak banget nulisnya, banyak banget bacanya. Teman-teman harus banyak baca. Baca apa? Baca itu baca buku terkait teori-teori. Karena teorinya tuh banyak banget, teori CS itu banyak banget dan kita harus paham gitu. Itu mungkin tentangnya di situ, banyak teorinya, banyak bacaannya. Ya, itu yang banyak nulisnya. Nah, itu mungkin tantangannya. Kalau misalnya teman-teman sangat suka hal-hal yang berbau seperti itu, tentu teman-teman bakal suka banget di CS. Kalau aku nggak sangat tidak menyesal untuk ambil CS. Itu kalau di aku. Itu sih dari aku, Sofian. Mungkin bisa jadi gambaran ya sama Sofian. Mungkin kalau Sofian suka baca novel atau mungkin suka berbau dengan linguistik, karena aku juga sering menemukan teman-temanku yang kalau aku pribadi kan nggak suka linguistik ya, tapi ada teman-temanku tuh yang suka banget linguistik. Tapi CS itu dia tuh nggak suka. Nah, itu kan tergantung minatnya masing-masing kan. Nah, aku nggak bisa menjelaskan sih bahwa CS itu benar-benar bagus, nggak bisa. Karena minatnya orang-orang itu beda-beda. Nah, bisa
bisa jadi kalau saya Sofian mungkin menjadi seperti apa, mungkin bisa digali lagi dengan ikut acara seperti ini, atau baca-baca, atau mungkin nanti ikut mata kuliah introduction gitu. Itu sih mungkin bisa jadi gambaran. Terima kasih. Terima kasih Kak Nilna atas jawabannya. Untuk Sofyan, apakah sudah terjawab sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sudah Kak, sudah terjawab Kak. Terima kasih. Baik, ini selanjutnya. Nah, ini sudah muncul lagi Adinda. Untuk Adinda, silakan unmute dan menyampaikan pertanyaan. Aku Dinda dari angkatan 2020. Aku mau tanya sama Kak Nilna. Tadi kan Kakak mention kalau misalnya misal kalau kita mau meneliti tentang sebuah komunitas itu harus pendekatan dulu gitu kan Kak. Nah, kira-kira berapa lama waktu pendekatan yang berapa lama waktu yang dibutuhkan sama Kakak buat pendekatan sama wawancara tersebut gitu? Maksudnya kayak lama waktunya Kakak mengunjungi komunitas tersebut gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa tiap orang itu pertanyaan sama wawancaranya itu beda-beda gitu Kak. Kan misalnya ada nih kayak apa ya? Tiap orang kan juga beda-beda gitu loh, kayak yang tadi Kakak mention orangnya itu sifatnya terbuka atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi kita harus ngasih pertanyaan yang beda atau sebaiknya sama aja gitu. Terus yang terakhir aku mau nanya kalau misalnya orang kan kita nggak tahu ya kalau mereka itu ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita itu dengan benar atau mungkin ada beberapa yang kayak disembunyiin gitu. Nah, gimana caranya kita tahu tentang data itu benar atau enggak, atau mungkin Kakak punya tips sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Adinda. Kalau saya lihat ini aku mau sharing tipsnya yang mungkin tips ya, tapi mungkin dulu gitu. Kalau pengalaman itu terkait pertanyaan yang pertama ya, itu terkait beberapa hal. Kalau aku sendiri itu nggak bisa bilang, oh ini kalau kita segini lamanya, karena berbeda. Karena gini, pertama adalah kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Nah, habis itu aku tuh waktu itu tuh ikut acaranya mereka, acara kita namanya acaranya ya, aku tuh nggak bisa tiap minggu yang bukan. Jadi aku ya harus menyesuaikan gitu kan. Kalau misalnya mereka acaranya itu 1 bulan sekali, atau nanti 3 minggu sekali, atau bahkan 2 bulan sekali, ya harus menyesuaikan gitu kan. Ataupun misalnya mereka filmnya itu hari-hari ini toh, maksudnya temannya jangan kapan ya alternatifnya. Misalnya kita alternatifnya ternyata hari Senin, kan mereka nggak bisa. Banyak biasanya hari Kamis. Nah, ternyata kita nggak bisa gitu. Jadi kan kita harus cari itu yang kira-kira dua-duanya bisa gitu kan. Nah, itu nggak bisa pilih. Lama dua-duanya seperti ini nggak bisa. Nah, yang bisa dan petunjuk adalah apakah kira-kira teman-teman sama mereka itu dekat atau enggak gitu. Nah, kan bisa diukur dari misalnya cara berkomunikasi itu bisa santai atau enggak, ataupun apa ya, mereka itu bisa nyaman nggak sama kita. Bisa gini, nggak bisa kita kata aku itu gini. Kalau mereka nyaman, itu mereka tuh akan ngomong hal-hal yang apa ya, mereka akan hal-hal yang berana yang pribadi. Saya curhat, Mbak, aku mikir Mbak, di omah hai kalau perjuangan itu sorry ya Indonesia ya karena waktu itu bahwa gitu kayak gitu. Nah mereka kan ranahnya secara pribadi dan sebenarnya kita bisa tutur ternyata mereka percaya gitu. Nah maksudnya orang-orang yang kita itu orang yang bisa sharing masalah pribadinya ke kita. Nah kayak gitu. Nah itu berapa lamanya aku nggak bisa menentukannya. Waktu itu yang bikin lama itu karena memang waktu itu aku udah nggak sering, udah nggak aktif di event-event. Saya mereka tuh nggak
nggak mengadakan, udah nggak lagi mengadakan event secara mandiri, karena berhalang sama biaya gitu kan, sama apa ya mereka. Jadi mereka itu cuma ikut event-event yang mungkin mereka mereka undang, atau mereka jadi narasumber, ataupun mereka diajak kolaborasi. Nah, biasanya itu nah, itu kan bahkan nggak 1 bulan sekali, bahkan ada itu 2 bulan sekali atau apa. Nah, aku itu ya udah, waktu itu aku diajak aku sama Pak Besar ke acaranya mereka di Sampai Barat, gitu kan. Aku ikut. Waktu itu mereka punya rapat, aku ikut, ataupun mereka punya acara apa gitu ya. Bubur atau apa gitu kan, waktu itu puasaan aku ikut gitu kan. Jadi ya acara-acara yang fleksibel gitu kan. Jadi waktu itu aku estimasinya pokoknya kalau nggak salah 5 bulanan ambil batal. Di situ yang kedua adalah soal pertanyaan ya. Nah, Pak Kukuh itu udah berpesan sama aku, Nil, kalau kamu melakukan penelitian ya, kamu tuh jangan apa ya, jangan misalnya, oke aku mau nanya ini, silakan jawab gitu, jangan sepanjang gitu. Bentuk komunikasinya itu harus santai, harus apa ya, harus informal, jangan formal. Bisa jadi misalnya nih, ajak mereka ngopi malam, kalau misalnya mereka biasanya malam, kamu siap malam, ataupun mereka bisa siang, ya udah siap kan. Tapi habis itu, ataupun misalnya mereka ada kegiatan apa, kamu ajak ngobrol gitu. Nah itu bisa, kalau aku seperti itu. Jadi aku nggak benar-benar literal, oke aku mau nanya ini ya Pak. Nah, jadi aku nanya terselubung gitu loh. Aku ngobrol sama mereka sambil kayak nanya terkait topik yang penting. Ya teman-teman harus pandai-pandai mengolah pembicaraan gitu. Sehingga teman-teman itu bakal dapat data yang sebenarnya teman-teman itu ambil data tapi nggak kelihatan ambil data tapi itu terlihat seperti ngobrol biasa kayak gitu. Bahkan Pak Kuku dulu berpesan seperti ini, oh bisa Nil, jangan kasih uang, kasihkan sesuatu yang mereka butuhkan. Misalnya kayak gini, tanya aja kepada mereka, Mbak, butuhnya apa ya? Mbak, besok ada acara ya? Itu aku mau kumbang gorengan misalnya. Itu lebih apa ya? Lebih berkesan gitu loh kepada mereka, karena mereka mendapatkan hal yang mereka butuhkan kayak gitu. Ataupun ini stoknya di shelter habis ya, boleh dong aku beliin gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang apa ya, bisa dilakuin untuk teman-teman, pendekatannya seperti itu. Nah kalau aku wawancaranya tuh kebetulan ya gitu, aku ke rumahnya beliau, main-main sama anaknya itu, terus aku ya ngobrol gitu. Jadi kayak aku sebenarnya udah menyusun daftar pertanyaan, tapi aku tuh nggak nanya secara apa ya, secara terang-terangan. Oke, pertanyaan nomor 1 sekian, pertanyaan nomor 2 enggak, tapi aku ngobrol biasa. Jadi aku paling di kos ini, aku mau nanya-nanya ini, nanti aku ngobrol di tengah-tengah ngobrol ini aku nanya-nanya gitu. Jadi aku juga ditanya-tanya, kalau kuliahnya gimana Mbak, gitu gitu. Nah untuk tahu apakah itu kredibel atau enggak, itu misalnya aku nggak bisa tahu ya, karena ya aku nggak bisa tahu ya orang ini jujur atau enggak. Tapi biasanya kalau kurang kredibel itu biasanya aku nanya ini ke orang ini sama nanya ini ke narasumber. Aku nanya satu hal ke narasumber 1 sama narasumber 2 itu beda. Itu bahaya, itu bisa dipertanyakan apakah jawaban ini tuh apa ya, jawaban ini tuh fakta atau enggak. Karena kok katanya narasumber 1 ini, katanya narasumber 2 itu ini gitu. Jadi itu mungkin yang bisa mengindikasikan bahwa data apa ya, jawabannya jujur atau enggak gitu. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, aku melakukan apa ya, ngobrol lagi, entah itu via chat ataupun via telepon, ataupun entah itu datang ke rumah mereka gitu. Jadi aku apa ya, naik lagi lah, maksudnya berkunjung lagi ke mereka. Itu sih kalau aku. Jadi tantangannya tuh ini sih, kita harus jadi orang yang, aku tuh tipe orang yang gak bisa ini ya teman-teman, bukan tipe orang yang, kan ada ya orang-orang yang apa itu namanya, dia tuh pandai banget gitu loh untuk ngajak ngobrol atau apa. Aku tuh kurang pandai sebenarnya.
Nah, tapi sama Pak Kupu itu aku dituntut untuk ya kamu tuh harus friendly jadi orang, jadi biar bisa nyaman gitu komunikasi sama orang lain gitu. Jadi aku kayak berusaha untuk apa ya, cari topik pembicaraan ataupun cara mengolah pembicaraan biar bisa mencapai tujuanku gitu. Jadi gitu sih kayak aku dulu. Jadi kalau bisa kalau kayak gitu ya, kalau komunitas marginal ya terutama itu ya jangan to the point atau jangan formal gitu dalam menanyai pertanyaannya, tapi biasa ngajak ngopi bareng, ngajak makan bareng kayak gitu. Terus sih kalau dari aku, semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak Nina. Jadi kalau boleh tahu pas kakak pertama kali mengunjungi komunitas itu orangnya terbuka apa enggak ya Kak? Ya, oke. Jadi aku punya, aku dulu itu dibilang Pak Endi seperti ini. Kalau kamu ingin melakukan penelitian lapangan, satu hal yang kamu harus punya. Ayo coba apa? Yang harus punya adalah relasi sama orang terdekat. Artinya ada orang yang membawa kamu. Itu yang terpenting. Waktu itu ketika aku penelitian di Sumeneb, itu aku kan nggak kenal sama orang di sana. Tapi aku harus mencari orang yang sekiranya bisa menyambungkan aku ke mereka. Nah, begitu pula ketika aku melakukan penelitian di Perwakos, harus ada orang yang menyambungkan aku ke Perwakos. Waktu itu ada yang menyambungkan itu adalah temanku sejarah. Waktu itu dia tuh kenal sama salah satu transport di sana. Aku dikenalkan sama ini gitu. Pak Endi juga bilang waktu itu. Aku kan waktu itu tanya ke Pak Endi kok Anda bisa ya ikut penelitian transpuan terutama ke pengajiannya. Oh iya Nil, aku itu dibawa sama salah satu orang yang sama orang dalam di sana. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bawa, jangan coba-coba untuk apa ya, meneliti komunitas itu karena kan nggak ada yang bawa gitu kan. Itu berlaku di semua komunitas. Kalau misalnya teman-teman misalnya nih, aku maksudnya mau meneliti komunitas motor misalnya, teman-teman itu harus ada yang membawa teman-teman untuk ke orang dalam di komunitas tersebut. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan trust, berhubungan dengan kepercayaan. Kadang ada beberapa orang yang nggak percaya ada orang lain mengulik terkait komunitasnya. Karena bisa jadi orang lain tersebut punya hal buruk ataupun punya tujuan yang buruk, ya kan mereka kan takut kan. Jadi mereka tuh harus dikenalkan dengan orang yang terpercaya gitu. Waktu itu aku dikenalkan sama temanku. Waktu di Sumeneb aku dikenalkan sama salah satu saudaranya temanku. Jadi kok harus ada penyambungnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk kita tiba-tiba ngechat mereka, kamu mau meneliti ini, nggak bisa, kurang sopan lah dan kurang trust gitu buat mereka. Jadi harus ada penyambungnya gitu kalau meneliti komunitas ya gitu. Oke Kak, kayaknya sejauh ini sangat cukup dan sangat jelas penjelasan dari Kakak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Nilna atas jawabannya dan juga terima kasih dari Dinda. Pertama-tama sebelumnya saya mau mengingatkan lagi ya teman-teman, kalau misalnya form yang harus diisi buat absensi sudah bisa diakses di kolom chat kalian. Itu nanti kalau kalian ngisi itu bakalan dapat e-certificate. Terus sebelumnya apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman di sini. Baik, kalau misal tidak ada, saya sampaikan sekali lagi terima kasih ya sama Kak Nilna atas insight-nya yang luar biasa yang sudah dibagikan ke teman-teman hari ini.
terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak dan juga sudah turut bertanya itu tadi, karena atas antusiasme kalian acara hari ini dapat diselenggarakan dengan baik. Semoga dari sesi Q&A dan sharingnya Kak Nilna ini tadi, teman-teman jadi bisa mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa membantu untuk mempersiapkan teman-teman dalam penyusunan tesis teman-teman nanti. Nah, sebelum saya lanjutkan ke penutupan acara, mungkin dari kita akan melanjutkan dengan sesi dokumentasi. Jadi untuk panitia, untuk teman-teman mungkin boleh on cam sebentar ya. Yuk teman-teman, on cam sebentar ya. Dokumentasi nggak sampai 5 menit kok. Ayo yang belum on cam, Rosi, Diana, Sofyan, Konita. Untuk teman-teman dari panitia boleh dipersiapkan untuk ininya, dokumentasinya. Saya serahkan ke bagian perkap ya mungkin. Baik, sebelumnya untuk yang dokumentasi dari Nak Asia ya mungkin bisa diambil alih. Terima kasih. Baik, untuk page yang pertama boleh senyum, tahan senyum ya. Oke, 3, 2, 1. Tahan. Oke, page ke yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kakak-kakak panitia yang sudah mendokumentasikan dan terima kasih sama teman-teman yang berkenan untuk on-cam. Nah, tak terasa kita sudah berada di ujung acara nih. Kita sudah mendengarkan penjelasan materi dari tesis Kak Nilna Maulida yang keren dan luar biasa. Dan juga banyak banget wawasan yang kita terima yang sebelumnya mungkin bahkan teman-teman nggak kepikiran buat menanyakan atau nggak kepikiran buat dapat saat teman-teman join di Thesis 101 hari ini. Kami segenap panitia ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nilna Maulida sekali lagi dan seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Thesis 101 hari ini. Semoga semua yang sudah dijelaskan tadi dapat memberikan gambaran umum mengenai penyusunan tesis. Saya, Febrian, selaku MC Thesis 101 hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Thesis 101 selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa.